Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyama hisnan li'ibadihi wa junnata wa fataha lahum bihi abwabal jannah wa arrafahum anna wasilata asy-syaitani ila qulubihim asy-syahawat wa inna biqam'iha tusbihun nafsul mutmainnatu zahirat asyauka qawiyatal minna fi qasmi khasmiha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa tarahham wa tahannan ala man bihi turja syafa'atuhu yaumal qiyamah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ma ba'du, qala Allah jalla wa azza fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, shaimin, shaimat, rahimakumullah. Puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam, semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin, sekali lagi bersyukur kita kehadirat Allah. Alhamdulillah, kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dipertemukan dengan Ramadan 1441 Hijriah. Banyak orang ingin ketemu dengan Ramadan, tapi keinginan tinggal keinginan. Mereka tidak lagi diperkenankan oleh Allah untuk bisa masuk ke dalam bulan Ramadan, menggapai hikmah-hikmah yang ada di Ramadan. Masyiral muslimin, Ramadan bulan yang istimewa. Ramadan bulan yang mulia. Bulan penuh rahmat, penuh maghfirah ampunan. Dan kita insya Allah dijanjikan akan terbebas dari siksa api neraka. Ramadan, bulan yang malamnya kita melakukan qiyamul lail, ibadah tarawih. Mungkin kita tambah dengan witir, tahajud, tasbih, dan sholat-sholat malam yang lainnya. Siangnya kita menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, dan hal-hal yang dapat membatalkan dan menggugurkan pahala puasa kita di Ramadan. Ramadan sangat istimewa. Anfasukum fihi tasbihah wa naumukum fihi ibadah. Hembusan nafas kita di Ramadan dianggap sebagai tasbih, dan tidur kita di Ramadan dianggap sebagai ibadah. Tapi jangan lalu kita habiskan waktu kita di siang Ramadan melulu untuk tidur. Tidur adalah alternatif terakhir ketika kita tidak mampu melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal yang bisa mengundang cintanya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo manfaatkan kesempatan emas ini dengan sebaik-baiknya. Man ya'man ayyam tadda Ramadan. Siapa yang bisa menjamin kalau Ramadan terus akan berlangsung? Wa nahnu fi sihatin wa afiyah. Kita senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat. Tidak ada yang bisa menjamin. Tahun ini kita diperkenankan, namun kita tidak tahu
Apakah tahun yang akan datang kita masih diperkenankan berjumpa dengan Ramadan? Manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Rasul dalam sabdanya, beliau mengatakan, Raghima anfu rajul, dakhala alaihi Ramadan, wa tamma Ramadan, wansalakha Ramadan, walam yugfar lah. Celaka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raghima anfu rajul. Siapa? Dakhala alaihi Ramadan. Orang yang Ramadan datang. Orang yang Ramadan masuk ke dalam dirinya. Hadir ke tengah-tengah dirinya. Thumman salah. Kemudian Ramadan berlalu. Selesai Ramadan. Dia belum lagi memperoleh ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia tidak memanfaatkan Ramadannya dengan sebaik-baiknya. Masyiral muslimin. Hari ini hari keempat dari Ramadan 1441 Hijriah. 4 hari yang lalu, tepatnya Kamis 23 April 2020. Bersamaan dengan tenggelamnya matahari di ufuk barat, masuknya waktu maghrib, atau lebih tepatnya lagi, setelah kita bersama menyimak hasil sidang isbat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yang malam hari itu ditetapkan sebagai awal Ramadan 1441 Hijriah. Kita sambut dengan penuh sukacita, bertakbir lalu berdoa, persis takbir dan doa yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah dulu ketika hilal Ramadan datang menyingsing. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda. Rabbuna wa rabbukallah. Demikian dulu Rasul dan sahabat-sahabat menyambut kehadiran Ramadan. Mereka bertakbir, Allahu Akbar, lalu berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, jadikan hilal Ramadan buat kami membawa keimanan, keamanan. Wassalamati wal islam, membawa Islam dan keselamatan. Wat taufiq lima tuhibbu wa tarda, membawa taufik hidayah yang bisa menghantarkan kita untuk melakukan amal ibadah yang dapat mengundang cintanya Allah, ridhonya Allah. Rabbuna wa rabbukallah, Tuhan kami dan Tuhanmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya sama jamaah. Kemarin Kamis 23 April 2020, ketika hilal Ramadan datang menyambangi kita, takbir dan doa tadi dibaca atau tidak? Dulu begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyongsong Ramadan. Beliau bertakbir, beliau berdoa, Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda. Rabbuna wa rabbukallah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini iman Islam tetap di dada. Kita senantiasa diberikan taufik hidayah agar dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Masyiral muslimin, shaimin, shaimat rahimakumullah. Namun Ramadan tahun ini memang berbeda dengan Ramadan tahun-tahun yang lalu. Ramadan tahun ini kita diselimuti oleh wabah virus corona atau yang biasa disebut COVID-19. Korbannya sudah cukup banyak. Bermula dari virus ini merebak di Wuhan, Cina. Kemudian menyebar dalam waktu yang relatif singkat. Hampir ke seluruh penjuru dunia. Korbannya bukan lagi puluhan. Korbannya bukan lagi ratusan. Korbannya bukan lagi ribuan. Ratusan ribu.
bahkan mungkin sudah sampai jutaan. Kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita terhindar dari wabah yang mematikan ini. Wabah yang sangat mengerikan. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wa sayyi al-asqam wa virus corona. Allahumma adfa'anna virus corona. Ma dhahara minha wa ma batan. Ma alimna minha wa ma lam na'lam. Min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amma. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ma'asyiral muslimin. Kalau biasanya di malam hari kita kerap beribadah dengan saudara-saudara kita muslimin, muslimat. Di masjid-masjid, di musolah-musolah, di majlis-majlis ta'lim. Karena dengan merebaknya wabah virus corona ini, kita dihimbau oleh pemerintah, kita diinstruksikan untuk stay at home, berada di rumah. Maka itaatan li awliya'il umur, sebagaimana firman Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, taati ulil amri. Sebagai bentuk ketaatan kita kepada ulil amri. Baik ulil amri ad-dini, yang representasinya adalah MUI, Majelis Ulama Indonesia. Dan ulil amri ad-dunyawi, yang representasinya kalau tingkat negara adalah presiden. Dan kalau tingkat provinsi adalah gubernur, untuk beribadah di rumah dengan keluarga kita. Maka ayo lari dari wabah virus corona ini. Seperti larinya kita karena takut melihat binatang buas. Firra minal juzam kama yafirru minal asad. Larilah dari penyakit menular, layaknya kamu lari dari binatang buas semacam singa. Stay at home, tinggal di rumah. Insya Allah nilai ibadah kita di rumah pun tidak kalah dengan nilai ibadah kita di masjid, di musolah-musolah, atau di masjid, di majlis-majlis taklim. Dalam suasana seperti ini. Rasul dalam sebuah hadisnya pernah bersabda, "Idza maridul abdu aw safar kutiba lahu mithlu ma kana sahihan muqiman." Jika seorang hamba dalam keadaan sakit, adalah dalam keadaan bepergian yang jaraknya cukup jauh, bepergian yang kita mendapatkan banyak rukhsah, seperti rukhsah untuk tidak berpuasa, rukhsah untuk menjamak dan mengqashar sholat. Karena hal-hal tersebut kita tidak bisa melakukan sholat seperti biasa umpamanya secara berjamaah. Namun keinginan begitu kuat, kalau seandainya tidak ada halangan, kita terus berjamaah. Kutiba lahu, ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya seperti kita tidak melakukan perjalanan jauh, seperti kita dalam keadaan sehat. Meskipun di rumah, insya Allah pahala ibadah kita tidak kalah jika kita beribadah dengan beribadah di dalam masjid atau di tempat-tempat ibadah yang lain semacam musola dan majlis-majlis ta'lim. Sekali lagi saya mengajak, taati ulil amri, ati Allah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, taati ulil amri. Beribadahlah di rumah dengan keluarga kita. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat, rahimakumullah. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melakukan ibadah puasa Ramadan sebagaimana telah diwajibkan oleh Allah untuk melakukan puasa buat umat-umat sebelum kamu, yang sasaran tujuannya, ultimate goalnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya memperoleh predikat takwa. Takwa, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, adalah al-khawfu minal jalil, wal amalu bit tanzil, wal qana'atu bil qalil. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, takwa adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah yang Maha Agung. Wal amalu bit tanzil, melaksanakan apa yang termaktub diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci maupun yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Kemudian takwa adalah wal isti'dad liyaumir rahil, berbekal untuk menyongsong hari esok. Maka la'allakum tattaqun, mudah-mudahan puasa akan membuat kita semakin takut, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan persiapkan diri kita, dan kita mempersiapkan diri untuk menyongsong hari esok dengan amalan-amalan yang mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari ayat ini, maka puasa adalah kewajiban. Bagi siapa puasa ini diwajibkan? Di dalam buku At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah yang ditulis oleh Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith, syarat wajib puasa ada 5, kata beliau. Al-Islam, kemudian at-taklif, kemudian al-itaqah, kemudian as-sihah, kemudian yang terakhir adalah al-iqamah. Mari kita lihat satu demi satu syarat wajib puasa yang ada di dalam buku At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Syarat wajib puasa yang pertama adalah Islam. Maka khitabnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah berikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir, non-muslim tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan. Lalu bagaimana dengan orang yang murtad, keluar dari Islam? Maka di dalam buku ini dikatakan wa ammal murtad fayajibu alaihi al-qada idza raja'a ila al-islam taghlizan alaihi. Orang yang murtad, kalau satu saat dia kembali ke dalam ajaran agama Islam, dia kembali memeluk Islam setelah dia keluar dari Islam, maka dia wajib mengqadha puasa Ramadan yang pernah dia tinggalkan. Kalau mungkin di tahun yang lewat atau 5 tahun dia mungkin keluar dari Islam, maka dia diwajibkan untuk mengqadhanya selama 5 kali Ramadan. Ma'asyiral muslimin. Yang kedua adalah at-taklif. Yang dimaksud dengan taklif adalah an yakuna balighan aqilan. Puasa ini wajib buat orang yang berakal, buat orang yang sudah menginjak usia akil balik. Laki-laki yang menginjak usia akil balik adalah yang pernah al-ihtilam, mengalami mimpi indah yang mewajibkan dia mandi. Kemudian di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, jika seseorang sudah berumur 15 tahun, maka dia pun masuk dalam kategori balik.
Adapun orang perempuan, di samping ihtilam dan berumur 15 tahun, tanda balighnya diantaranya adalah haid. Mereka mengalami menstruasi. Maka orang-orang yang seperti ini dikatakan sebagai mukallaf. Orang yang sudah menginjak usia akil balik. Kemudian akilan, artinya orang yang berakal. Maka puasa tidak wajib bagi anak-anak yang masih di bawah umur. Puasa tidak wajib buat orang yang hilang akalnya. Karena mungkin dia kena penyakit gila atau mungkin dia pingsan tidak sadarkan diri. Ma'asyiral muslimin, namun demikian kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya apabila mereka sudah berumur 7 tahun, hendaklah diperintahkan untuk ikut berpuasa. Dan jika umurnya sudah 10 tahun, pukullah dengan pukulan yang mendidik agar mereka mau melakukan ibadah puasa Ramadan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis ketika memerintahkan orang tua untuk mendidik anak-anaknya agar mau menunaikan sholat, beliau mengatakan, muru auladakum bis-sholati wahum abna'u sab'in wadribuhum wahum abna'u asyarib. Perintahkan anak-anak kalian untuk menunaikan, menegakkan, mendirikan sholat tatkala mereka sudah menginjak usia 7 tahun. Pukul mereka, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jika mereka belum lagi mau menunaikan ibadah sholat tatkala mereka sudah berusia 10 tahun. Pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang melukai, mencederai fisiknya. Ma'asyiral muslimin. Yang ketiga, syarat yang orang yang wajib berpuasa adalah al-itaqah. Artinya orang tersebut mampu, baik hissan maupun syar'an, baik secara fisik maupun secara syariat. Mampu secara fisik, maka tidak wajib buat orang yang sudah lanjut usia, sudah ringkih, sudah tidak kuat lagi untuk melakukan ibadah puasa Ramadan. Begitu juga tidak wajib secara fisik buat orang yang dalam keadaan sakit, yang sakitnya tidak ada harapan untuk sembuh. Adapun mampu secara syariat, maka puasa ini tidak wajib buat orang perempuan yang dalam keadaan haid atau orang perempuan dalam keadaan nifas. Ma'asyiral muslimin, syarat wajib puasa yang keempat adalah as-sihah. Maka puasa tidak wajib buat orang yang dalam keadaan sakit. Tetapi ma dhabitu al-marad al-mubih lil fitar. Apa tolak ukur sakit di mana seseorang boleh tidak berpuasa. Jangan-jangan nanti ada orang yang tidak berpuasa. Lalu kita tanya, kenapa Anda tidak berpuasa? Saya sedang sakit. Sakit apa yang kamu derita? Ini kaki saya ini tidak bisa jalan. Loh, apa hubungannya tidak bisa jalan dengan keadaan fisik yang mungkin masih mampu untuk bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan? Atau sakit cuma sekedar masuk angin? Atau pusing? Apakah sakit-sakit ini boleh bagi seseorang untuk tidak melakukan puasa Ramadan? Maka harus ada dhabitul marad, tolok ukur seseorang itu dikatakan sakit yang dibolehkan orang tersebut untuk tidak melakukan puasa Ramadan. Setidaknya di dalam buku ini ada 3 tolok ukur sakit yang dibolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Huwa alladhi yukhafu minhu al-halak atau ta'akhkhur asy-shifa atau ziyadatul marad.
Sakit yang dibolehkan seseorang untuk tidak berpuasa adalah sakit yang dengan penyakitnya ada kekhawatiran kalau dia berpuasa akan membawa kepada madarat yang lebih besar. Akan membuat dia mungkin tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Yang membuat dia dengan sakitnya jika dia memaksakan puasa. Dia berada dalam keadaan yang mungkin bisa membuat dia, mohon maaf, mungkin bisa membuat dia menemui ajalnya. Maka jika ada kekhawatiran, kalau penyakit yang diderita itu bisa berakibat fatal jika orang ini berpuasa, maka orang tersebut boleh tidak berpuasa. Yang kedua adalah ta'akhurus syifa, atau penyakit yang kalau dipaksakan orang tersebut ini berpuasa, maka penyakitnya akan sulit untuk bisa mendapatkan kesembuhan. Atau penyakitnya akan lambat sembuhnya. Maka orang yang seperti ini boleh saja dia tidak berpuasa, namun nanti selepas Ramadan, ketika kesehatannya sudah kembali pulih, orang ini diwajibkan untuk mengqadha puasa yang telah ditinggalkannya. Dan yang ketiga, tolak ukur sakit yang dibolehkan seseorang untuk berbuka adalah ziyadatul marad. Penyakit yang jika seseorang itu berpuasa, maka penyakitnya akan bertambah parah. Akan sulit diobati. Akan semakin mengerikan penyakitnya. Akan semakin menakutkan penyakitnya. Akan bertambah-tambah rasa sakitnya. Orang yang kena mah akut umpamanya, maka dia boleh tidak berpuasa. Sebab jika dia memaksakan untuk berpuasa, penyakitnya mungkin akan sulit sembuhnya. Atau lama sembuhnya. Bahkan mungkin penyakitnya akan bertambah parah dari waktu ke waktu. Kemudian yang kelima, syarat wajib seseorang berpuasa adalah al-iqamah. Fala yajibu alal musafir. Orang tersebut muqim, tidak sedang melakukan perjalanan jauh. Sang pengarang buku ini memberikan ketentuan. Berapa jarak jika seseorang melakukan perjalanan jauh, beliau diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan menggantinya nanti tatkala orang ini sudah muqim atau kembali ke tempat tinggal semula. Beliau mengatakan jarak yang diperbolehkan seseorang untuk tidak berpuasa karena melakukan perjalanan jauh adalah 82 kilometer. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, shaimin, shaimat, rahimakumullah. Maka jika 5 syarat wajib untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan tadi sudah terpenuhi, ayo lakukan ibadah puasa Ramadan. Bagaimana caranya? Al-imsaku anil akli wasyurbi wa jami'il muftirat min tulu'il fajar ila ghurubis syams. Caranya adalah dengan menahan makan, menahan minum, menahan hubungan suami istri dari sejak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Ma'asyiral muslimin, puasa artinya tidak makan. Puasa artinya tidak minum. Puasa artinya tidak melakukan hubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Dari sejak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Ma'asyiral muslimin. Namun demikian, ayo kita tingkatkan ibadah puasa Ramadan kita. Jangan cuma sekedar menahan lapar dan haus. Dan tidak melakukan hubungan suami istri buat mereka yang sudah berkeluarga. Karena jangan-jangan ada banyak orang
yang melakukan ibadah puasa tidak makan, tidak minum, tapi terjebak dalam hadis Rasul, "Rubba shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Mungkin dia tidak makan, mungkin dia tidak minum dari sejak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Tapi sayang, mulutnya tidak pernah berhenti menggunjing orang lain. Tangannya tidak pernah berhenti mengambil barang-barang yang bukan hak dan miliknya. Kakinya selalu dilangkahkan ke tempat-tempat yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali di dalam bukunya Ihya Ulumuddin, beliau ketika membahas tentang asraru as-saum wa syurutuhu al-batinah, beliau mengatakan, "I'lam anna as-sauma thalasu darajat." Kata beliau, puasa itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah adalah saumul umum. Di atasnya adalah saumul khusus. Dan di atasnya lagi adalah saumu khususil khusus. Siapa yang dikatakan orang yang berpuasa, yang derajatnya paling rendah, saumul umum? Mereka adalah yang berpuasa dengan cuma tidak makan, dengan cuma tidak minum, dengan cuma tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Namun dia tidak menjaga lidahnya, dia tidak menjaga matanya, dia tidak menjaga telinganya, dia tidak menjaga tangan dan kakinya. Maka Al-Imam Al-Ghazali mengajak kita semuanya, ayo tingkatkan derajat puasa kalian dari saumil umum, puasanya orang awam, ila saumil khusus, menuju puasanya orang yang khusus. Bagaimana puasanya orang yang khusus? Bukan cuma tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari, tapi bighaddil basar, bihifdzil lisan, bikaffis sam'i, bikaffi baqiyatil jawarihi anil atham. Caranya adalah dengan menjaga mata kita, dengan menjaga mulut kita, dengan menjaga telinga kita, dengan menjaga tangan dan kaki kita, dan anggota-anggota tubuh kita yang lain dari dosa, dari maksiat, dari amalan-amalan yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, tahan lidah dan mulut kita dari menggunjing, memfitnah, memprovokasi, dan mengadu domba orang lain. Ada orang yang diajak menggunjing, dia tidak mau. Tapi sayang, ketika ada orang menggunjing orang lain, dia buka telinganya, dia pasang telinganya lebar-lebar. Sama saja. Al-mustami wal mughtab, sawa. Orang yang cuma mendengarkan gunjingan orang lain dan orang yang menggunjing orang lain, dosanya sama. Jangan sampai puasa kita hanya sekedar menahan lapar dan haus, tidak mendapatkan pahala dari Allah karena kita tidak mempuasakan anggota tubuh kita yang lain. Adapun tingkatan yang terakhir, mungkin kita tidak mampu untuk melakukannya, saum khususil khusus, puasa super khusus yang biasa dilakukan oleh para aulia, para anbiya. Mereka dikatakan batal kalau mereka berpikir tentang dunia. Jadi puasanya fokus semata-mata untuk mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepertinya mustahil atau berat sekali bagi kita untuk bisa melakukan puasa saumi khususil khusus, puasa super khusus yang biasa dilakukan oleh para anbiya, para aulia, dan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang seperti ini, yang dia pikirkan dari waktu ke waktu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, hanyalah kiamat,
dia tidak lagi berpikir tentang kenikmatan dunia. Masyiral muslimin, shaimin, shaimat, rahimakumullah. Ada rukun ketika kita menjalankan ibadah puasa Ramadan yang harus kita pegang erat-erat. Karena rukun ini jika lepas maka puasa kita pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun rukun puasa ada dua. Yang pertama adalah niat. Biasanya selepas sholat Isya kita biasa melafalkan niat puasa Ramadan di malam hari, atau biasa tabyitun niyah. Kita melakukan niat di malam hari dengan niat yang kalau dilafazkan adalah nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Masyiral muslimin, itu yang benar melafalkannya begitu. Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, bukan Ramadhana. Kenapa kok Ramadhani? Ini kalau dalam tata bahasa Arab disebut mudhaf dan mudhaf ilaih. Maka kita membacanya, melafalkannya, nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang dibaca oleh banyak orang Ramadhana itu menyalahi kaidah bahasa Arab. Lalu apakah sah puasanya? Sah insyaallah. Masyiral muslimin, kita sebetulnya boleh dalam lafaz puasa mengatakan Ramadhana, tapi ada sedikit perubahan dalam melafazkannya. Contohnya yang benar kalau kita baca Ramadhana adalah seperti ini. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana lihadhihi sanati. Ada li-nya. Lihadhihi sanati lillahi ta'ala. Silahkan. Kalau kita mau menyebutnya Ramadhana, maka kita harus menambahnya dengan kata-kata lihadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau tidak menggunakan lam di sini, Ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Karena dia menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih. Masyiral muslimin. Niat ini menjadi rukun. Maka siapa saja yang tidak niat untuk melakukan ibadah puasa, maka puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Pekerjaan itu berdasarkan dari niatnya. Masyiral muslimin. Niat sebetulnya mahalluhul qalb. Tempatnya adanya di dalam hati. Kita tidak lafazkan pun sah puasa kita. Satu contoh umpamanya di malam hari 3:30 kita bangun untuk makan sahur bersama keluarga. Padahal selepas sholat tarawih tadi kita tidak melafazkan nawaitu sauma ghadin dengan jamaah yang lain. Tapi kita bangun malam hari 3:30 umpamanya. Kita makan sahur. Makan sahur kita ini bisa jadi bagian dari niat kita. Sebetulnya niat mahalluhul qalb, adanya itu di dalam hati. Tapi kalau kita melafazkannya, insya Allah dengan melafazkan niat puasa tadi, kita mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin. Kemudian Al-Imam Malik atau madhab Al-Malikiyah, beliau membolehkan kita untuk menjamak niat ini dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan di awal malam Ramadan. Maka kalau kita sudah melakukan ini, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berpuasa. Kalau ada orang mungkin di siang hari kita menemukan dia tidak berpuasa, lalu kita tanya, kenapa Anda tidak berpuasa?
Kemudian dia menjawab, oh tadi malam saya lupa niat. Karena saya tidak niat maka saya tidak puasa. Dengan bermazhabkan Malikiyah ini, tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak melakukan ibadah puasa Ramadan. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam buku Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh jilid 2, ketika membahas tentang niat puasa, beliau juga mengutip pendapatnya Al-Malikiyah, madhabnya Imam Malik. Beliau mengatakan tujzi'u niyatun wahidatun li Ramadan fi awali. Dibolehkan untuk niat satu atau sekali niat untuk puasa Ramadan di awal Ramadan. Maka supaya tidak ada alasan lagi bagi seseorang untuk tidak berpuasa karena lupa niat, maka pendapat Malikiyah ini bagus sekali. Kalau kita adopsi, kita bawa. Mungkin kita sampaikan kepada orang banyak di malam pertama di bulan Ramadan untuk bersama-sama melafalkan niat. Lalu bagaimana kalau dilafalkan? Maka niat merapel atau menjamak puasa sepanjang Ramadan adalah sebagai berikut. Kalau tadi kita niatnya nawaitu shauma ghadin, saya niat puasa esok hari. Maka di sini niatnya bukan nawaitu shauma ghadin, tapi nawaitu shauma syahrin min ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat puasa sepanjang bulan Ramadan tahun ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo lakukan yang satu ini. Dirapel niatnya, dijamak niatnya dengan mengucapkan nawaitu shauma syahrin min ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ma'asyiral muslimin, demikian kajian fikih siam kita pagi hari ini, siang hari ini, atau malam hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya buat kita semuanya. Saya mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.